Oke, ketemu lagi dengan saya Kang Guru nih di sini. Mungkin teman-teman, sobat-sobat pendidik dan juga anak-anak didik sekalian yang menonton video ini sudah menonton video kilasan di awal tadi. Oke, jadi langsung aja saya akan tunjukin bendanya seperti apa. Jadi ini, nih ada di sini. Ya. Dan ini ya, waduh, ini dari warnanya sangat menggoda sekali ternyata ya. Jangan. Ya, ini adalah alat untuk mengukur suhu. Loh, kok beda Pak sama termometer pada umumnya? Jelas berbeda karena ini hanya apa ya namanya? Termometer yang simpel banget gitu. Kalau termometer yang sekarang ini kan termometer yang sudah ada skalanya ya, berapa derajat Celcius. Tapi kalau ini kita hanya bisa menunjukkan bahwa ternyata dari energi panas itu bisa menunjukkan adanya perubahan panjang. Setidaknya dari alat seperti ini, para guru dan sobat-sobat pendidik itu bisa membantu menjelaskan mekanisme atau proses bagaimana sih sebuah termometer itu dapat bekerja gitu, seperti itu. Oke, nah cara buatnya seperti apa? Kita langsung siapkan dulu alat dan bahannya. Oke, jadi alat bahannya itu pertama-tama ada botol bening ya, gitu ya. Botol bening, boleh menggunakan botol plastik. Kalau bisa ukurannya juga jangan terlalu besar ya, ukuran seperti ini aja gitu. Kalau ini saya menggunakan botol yang bermerek ya, minuman cola itu ya, tau lah gitu. Pokoknya tinggal cari aja di toko-toko terdekat. Kemudian ada sedotan. Di sini saya menggunakan sedotannya berbagai macam ukuran, ada yang kecil, ada yang besar ya, kecil dan besar supaya kita bisa menunjukkan perbedaan gitu. Tapi untuk video ini kita belum sempat kita tunjukkan gitu, belum sempat saya tunjukkan ya, belum sempat bisa saya tunjukkan. Nah, kemudian ada botol, ada sedotan. Nah, ada ini nih yang bagian merah yang seperti gunung ini, ya kan, merah. Ada lilin atau malam, atau bahasa kerennya adalah plastisin ya. Ini plastisin nanti gunanya untuk mengganjal sedotan ini supaya tidak ada udara yang masuk atau keluar gitu dari dalam botol atau keluar botol. Jadi aksesnya itu cuma dari lubang ini aja, lubang sedotan. Terus kemudian ada solder ya, solder fungsi untuk melubangi bagian tutup ya, bagian tutupnya nanti. Tapi nggak harus ada solder sih, teman-teman. Kalau seandainya nggak ada solder di rumah, itu bisa menggunakan besi yang dipanaskan gitu ya, pakai api dari kompor atau dari api korek atau lilin gitu ya, dipanasin terus tinggal dilubangin aja. Lalu apa lagi ya? Oh iya, ada air yang secukupnya gitu ya, air yang fungsinya ini. Dan juga yang paling penting adalah pewarna ya, pewarna, dalam hal ini pewarna makanan saya pakai ya, saya beli gitu ya. Tinggal dicari aja di toko itu, ada harganya juga sekitar 5 ribuan gitu. Saya kira sudah cukup semua alat dan bahannya. Nah, sekarang saatnya untuk cara membuatnya. Oke, jadi cara membuatnya itu pertama-tama kita harus lubangi dulu tutupnya, tutup dari botol gitu ya. Panaskan dulu soldernya ya, jangan sampai nggak dipanasin, nanti nggak bakal bisa bolong. Kemudian siapkan juga botol yang sudah diisi oleh air, kemudian diberikan tetesan-tetesan zat pewarnanya ya. Itu secukupnya aja, itu jangan terlalu banyak, apalagi semuanya jangan. Jadi cukup aja. Ini pewarnanya hanya sebagai indikator bahwa airnya lama-kelamaan akan naik, seperti itu. Nah, baru deh kemudian kita siapkan sedotannya gitu dan lilin malamnya gitu ya, disumpal seperti ini, ditaruh tengah-tengah, lalu dipasangkan seperti ini. Ya, pasangkan. Udah. Nah, sudah deh. Jadi tinggal kita tes.
Nah, sekarang bagaimana pengetesannya? Di sini saya memanfaatkan air panas. Dalam hal ini suhunya berapa ya? Kalau tidak salah ya kira-kira 50 derajatan Celcius, nggak terlalu panas. Jangan sampai mendidih juga airnya. Kalau mendidih takutnya akan terlalu ekstrim dengan botol ini. Jadi gunakan air hangat aja. Kalau seandainya airnya sudah kelihatan asap-asap gitu, kita sudah bisa menggunakan dan memanfaatkannya. Nah, nanti airnya itu air panas itu dituangkan di atas sebuah piring ya, usahakan piring gitu, jangan sampai mangkok yang punya ketinggiannya itu jadi menutupi air gitu, jadi kita sulit untuk mengamati kenaikan air yang dalam sedotan. Jadi kita pakai piring aja, nanti piringnya dituangkan air panas kan udah ya, terus ditaruh aja gitu, botol termometer ini ditaruh, kemudian tinggal kita amati apa yang akan terjadi. Oke, kira-kira begitu reaksinya ya. Jadi botolnya itu bisa menyebabkan bukan botolnya sih sebenarnya. Air panas yang ada dalam piring itu bisa menyebabkan tekanan yang tinggi yang ada pada di dalam udara ini gitu. Karena dia menyerapkan karena udara yang dalam botol ini menyerap energi panas dari air tersebut. Ketika udara menyerap energi panas, maka apa yang terjadi? Tekanan udara dalam botol akan semakin besar. Ketika tekanan udara di botol semakin besar, ya, akhirnya dia akan menekan permukaan air ini akan ke bawah. Efek sampingnya adalah volume air yang masuk di dalam sedotan akan naik. Nah, kira-kira seperti itulah mekanisme dari sebuah termometer gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, kira-kira seperti itu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan ini saya sarankan dapat praktekkan kepada anak didik kita sekalipun kita masih PJJ. Saya kira ini alat dan bahan yang sangat mudah untuk didapatkan. Dan juga cara membuatnya juga sangat mudah ya. Saya pikir anak SD atau anak SMP juga bisa membuat seperti ini. Dan ya itu bisa melatih kreativitas anak kita. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Thank you.